Hai hai hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kembali lagi belajar dengan Bu Heni di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 1. Tema 1 kemarin sudah kalian ketahui bahwa makhluk hidup itu memiliki 6 ciri-ciri. Salah satunya yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dan tinggi dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, di sini terlihat perkembangan dan pertumbuhan Udin ya. Di sini terlihat Udin saat masih bayi, balita, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Kalau kalian lihat, kalian amati, berarti Udin bertambah tinggi, bertambah besar, dan juga bertambah berat. Itu menandakan bahwa Udin mengalami pertumbuhan. Selain itu, coba lihat saat bayi Udin belum bisa berjalan. Saat dewasa, Udin bisa berjalan sendiri. Nah, itu menunjukkan bahwa Udin juga mengalami perkembangan. Dari yang semula tidak bisa berjalan, hingga tumbuh sampai dia bisa berjalan. Nah, untuk pertumbuhan dan perkembangan itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu makanan. Makanya kalian harus makan makanan yang bergizi biar bisa tumbuh. Ini coba kalian lihat, Ibu punya gambar Udin saat bayi. Saat bayi Udin digendong oleh ibunya. Terus dia tumbuh dia bisa berlatih merangkak. Terus dia tumbuh lagi sehingga dia sampai dengan bisa berjalan. Lalu dari gambar itu, perubahan apa yang dialami Udin dari bayi sampai saat ini? Coba. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya. Saat bayi, Udin belum bisa berjalan. Lalu Udin tumbuh dan mulai bisa merangkak. Semakin lama Udin bertumbuh, sampai dengan Udin bisa berjalan. Sama seperti kalian, dulu saat bayi kalian belum bisa berjalan. Seiring kalian tumbuh, kalian belajar merangkak, lalu belajar berjalan sampai saat ini hingga bisa berjalan dan berlari. Itu menandakan bahwa manusia mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Nih, lihat sekarang. Ini ada gambar Udin saat masih balita ya, ini masih anak-anak, dia minum susu. Nah, ini sudah dewasa, Udin makan nasi, minum air putih, terus ada lauk pauk juga. Nah, perubahan yang dialami Udin saat bayi sampai sekarang apa kalau dari gambar ini? Yaitu saat masih bayi, Udin hanya minum susu dan belum bisa makan sendiri. Namun saat Udin tumbuh dewasa, kebutuhan makan Udin semakin banyak dan Udin sudah bisa makan sendiri. Di sini terlihat ya, saat masih anak-anak, masih bayi, itu Udin cuma minum susu, pegang botolnya pun kesusahan. Tapi saat sudah dewasa,
Udin bisa makan sendiri, bisa minum sendiri. Nah, itu menunjukkan bahwa Udin mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Sama seperti kalian dulu saat masih bayi juga tidak bisa makan sendiri. Masih disuapi sama ibu, sama ayah. Nah, sekarang sudah besar, bisa makan sendiri. Nah, di sini ibu memiliki gambar Edo saat masih bayi dan Edo saat sudah besar. Saat masih bayi terlihat Edo kesusahan memegang botol, tapi saat sudah besar, Edo dengan mudah sekali memegang botol minumnya. Nah, manusia itu sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat dan tinggi merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Seperti Edo saat masih kecil, Edo kesulitan memegang botol susu. Akan tetapi saat tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum sendiri yang lebih besar dan lebih berat. Nah, dari tadi kita saat melihat gambar Udin dan gambar Edo menunjukkan bahwa manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya tadi, Udin dari bayi hingga dewasa itu bertambah tinggi, bertambah besar, dan bertambah berat. Itu menunjukkan manusia mengalami pertumbuhan. Sama seperti kalian, saat bayi, kalian berat badannya hanya 3 kg. Sekarang berat badannya bisa sampai 30 kg. Dulu tinggi kalian saat bayi hanya 30 cm atau 50 cm. Sekarang tinggi kalian bisa sampai 100 cm. Itu menunjukkan bahwa manusia mengalami pertumbuhan. Selain itu, tadi Udin dari bayi belum bisa berjalan, sampai sudah besar Udin bisa berjalan sendiri. Dari tidak bisa berjalan, terus merangkak, sampai dia bisa berjalan sendiri. Itu menunjukkan bahwa manusia mengalami perkembangan. Dari yang semula tidak bisa berjalan sendiri sampai bisa berjalan sendiri. Yang dulu tidak bisa makan sendiri, sekarang bisa makan sendiri. Yang dulu hanya bisa bilang mama saat bayi, sekarang sudah bisa berkata apa saja, sudah bisa mengatakan apa saja. Nah, itu tandanya bahwa manusia mengalami perkembangan. Yang dulu tidak kuat memegang barang sendiri, tidak kuat memegang minum sendiri, sekarang dengan mudah kalian memegang botol minummu sendiri. Itulah salah satu contoh bahwa manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tapi pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu makanan dan minuman. Dengan makan dan minuman yang sehat, bergizi, dan bersih, maka kalian bisa tumbuh dengan baik. Makanya kalian harus menjaga makanan dan minuman yang kalian makan. Usahakan setiap hari makan sayur dengan menggunakan lauk pauk. Minum tidak harus susu, minum air putih pun itu juga sehat. Yang penting adalah bersih. Selain makan dan minum, faktor lain yang mempengaruhi yaitu olahraga. Semakin kalian rajin berolahraga, maka pertumbuhan dan perkembangan kalian akan semakin baik. Rajin olahraga bisa tambah tinggi. Rajin olahraga bisa bikin otot kita menjadi kuat. Nah, itulah beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Anak-anak, sekarang kita akan belajar penjumlahan dengan teknik menyimpan.
Di sini Ibu memiliki dua bilangan ribuan, yaitu yang pertama 5.368 dan 3.524. Kedua bilangan ribuan ini akan kita jumlahkan menggunakan cara bersusun. Cara menjumlahkannya yaitu kita jumlahkan yang berada di tempat satuan dulu, yaitu angka 8 dan juga angka 4. 8 ditambah 4 hasilnya 12. Nah, 12 ini yang kita tuliskan di sini yaitu yang bilangan satuannya dulu. Angka 12 ini satuannya mana? Yaitu angka 2. Berarti angka 2 ini kita letakkan di sini. Nah, di sini kita letakkan angka 2 di sini. Lalu yang angka 1 ini kita simpan di atasnya angka 6 di sini. Nah, selanjutnya kita jumlahkan 1 ditambah 6 ditambah 2 yaitu 9. Kita tuliskan di sini 9. Lanjut 3 ditambah 5 yaitu 8. Kita tuliskan di sini 8. Lalu 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kita tuliskan di sini. Jangan lupa diberi tanda titik. Nah, dihitung 3 angka dari belakang, diberi tanda titik. Nah, anak-anak kira-kira kalau misalkan angka 2 ini menuliskannya tidak tepat di tempat satuannya itu benar atau salah? Nah, salah ya. Kalau menuliskan hasil penjumlahan seperti ini, ya satuannya kita urutkan dengan satuannya. Kalau di sini satuan, berarti satuannya juga di bawahnya sini. Tidak boleh tidak urut ya, harus urut. Ya, ada lagi soal. Di sini Ibu memiliki dua bilangan ribuan. Yang pertama 4.657 dan 6.586. Kita akan menjumlahkan dengan cara bersusun seperti tadi. Yang pertama yang kita jumlahkan yang satuannya dulu, yaitu 7 dan angka 6. 7 ditambah 6 yaitu 13. Yang kita tuliskan di sini berarti yang angka 3 dulu. Angka 3 tuliskan di sini. Yang satunya yaitu disimpan. Disimpan, letakkan di atas angka 5. Lalu dijumlahkan. 1 ditambah 5 ditambah 8 sama dengan 14. Yang dituliskan di sini yaitu angka berapa? Yang dituliskan di sini yaitu angka 4. Angka 4 ini diletakkan di sini. Yang angka 1 disimpan lagi di sini di atas angka 6. Selanjutnya tambahkan lagi. 1 ditambah 6 ditambah 5 hasilnya 12. Yang dituliskan di sini yaitu angka 2. Angka satunya kita simpan di atas angka 4. Selanjutnya kita jumlahkan. 1 ditambah 4 ditambah 6 hasilnya 11. Karena di sini sudah tidak ada angka lagi, maka 11 ini langsung kita letakkan di sini, langsung kita tulis semua. 11. Jangan lupa juga diberi tanda titik. Berarti 4.657 ditambah 6.586 hasilnya 11.243. Nah, mudah sekali kan anak-anak? Kalau kalian rajin berlatih, pasti akan bisa. Ini Ibu memiliki tugas untuk kalian. Nah, tugasnya yaitu kalian membuat pertanyaan menggunakan kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan berapa tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari bayi hingga sekarang. Di sini Ibu sudah membuat contoh. Ibu membuat kalimatannya menggunakan kata mengapa.
Mengapa saat bayi aku hanya minum ASI? Jawabannya, karena usus bayi masih belum kuat untuk memproses makanan seperti bubur. Jadi sampai usia 6 bulan hanya diperbolehkan minum ASI saja. Nah, jawaban ini kalian dapatkan dari orang tua kalian ya. Kalian buat pertanyaan dulu menggunakan kata ini apa, siapa, kapan, sampai dengan berapa ini mengenai pertumbuhan dan perkembanganmu. Lalu kalian tanyakan ke orang tuamu. Nah, jawaban dari orang tuamu itu kalian tulis ya. Berarti seperti contohnya ibu ini, buat pertanyaan dulu lalu dijawab. Seperti itu ya. Selain itu ada lagi tugas matematika. Di sini ibu ada 5 soal penjumlahan bilangan ribuan. Kalian kerjakan dengan cara bersusun seperti yang ibu contohkan tadi ya. Nah anak-anak, itu saja pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah. Nah, pesan dari ibu, kalian tetap semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan agar wabah corona ini tidak semakin bertambah banyak. Sehat selalu ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.